Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, saya sebagai moderator akan menyebutkan anggota kelompok saya. Saya sendiri yaitu Dimas Rosanto Saputra, Alvin Pratama Alfian, Alfrandi Deokta, dan Iqbal Wahyudi. Di sini kami akan mempresentasikan kriptografi GOS, di mana presentasi kali ini akan menjadi ujian akhir semester kriptografi dan stenografi pada kelas IF 8SA. Baiklah, di sini saya akan melakukan penjelasan untuk pendahuluan. Algoritma GOS atau GOST merupakan algoritma buatan Rusia yang merupakan tandingan algoritma DES buatan Amerika Serikat. Secara struktural algoritma GOS sangat mirip dengan algoritma DES. GOS merupakan singkatan dari Gosudarbstveniy Standard atau Government Standard. Metode GOS merupakan suatu algoritma block chipper yang dikembangkan oleh seorang berkebangsaan Uni Soviet. Metode ini dikembangkan oleh pemerintah Uni Soviet pada masa Perang Dingin untuk menyembunyikan data atau informasi yang bersifat rahasia pada saat komunikasi. Algoritma GOS merupakan block chipper 64 bit dengan panjang kunci 256 bit. Algoritma ini mengiterasi algoritma enkripsi sederhana sebanyak 32 putaran atau RAM. Untuk mengenkripsi pertama-tama plaintext 64 bit dipecah menjadi 32 bit bagian. Dipecah menjadi 32 bit bagian kiri L dan 32 bit bagian kanan R. Secara struktural, algoritma GOS mirip dengan algoritma DES, Data Encryption Standard. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Kepada Saudara Iqbal, saya persilakan. Terima kasih atas penjelasannya Saudara Dimas. Ini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu proses pembentukan kunci. Dengan contoh kunci 32 karakter adalah algoritma GOS Tarodi Nebula 2017. Kata kunci ini kita konversikan menjadi bilangan biner, maka akan menghasilkan biner seperti gambar di bawah ini. Sebanyak 26 bit atau 32 karakter. Jika kuncinya kurang dari 32 karakter, kita ibaratkan 12 karakter. Untuk memenuhi 32 karakter tersebut, maka akan dilakukan perulangan 12 karakter tersebut sampai terbentuk 256 bit. Kemudian untuk membentuk kuncinya, dari 256 bit akan dikelompokkan menjadi 8 kelompok, di mana jumlah setiap kelompoknya adalah 32 bit. Jadi bisa dibilang 256 dibagi 32 adalah 8 kelompok bit. Dan untuk membentuk kelompok binernya, dalam penulisan kelompok akan dibalik dari bilangan biner. Jika bilangan biner ditulis dari kiri ke kanan, sedangkan untuk biner kelompoknya ditulis terbalik dari kanan ke kiri. Next. Aturan penggunaan kunci. Aturan kunci algoritma GOS sudah ditetapkan. Untuk proses enkripsi akan digunakan kunci secara berulang dengan kunci yang berbeda-beda. Untuk setiap round, algoritma GOS ini memerlukan proses enkripsi dan deskripsi sebanyak 32 round yang dilakukan dengan 8 kunci. Oleh karena itu, dilakukan proses penggunaan kunci secara berulang dengan syarat yang ada di pada gambar. Untuk enkripsinya, jika R0 atau round, maka akan menggunakan kunci 0. Jika R1 round, maka akan menggunakan kunci 1. Jika round 24, maka akan menggunakan kunci 7 dan seterusnya. Kita lihat persyaratan yang ada di proses enkripsinya dan di deskripsi. Untuk proses deskripsinya, sama proses dengan enkripsinya. Jika R0 atau round, maka akan menggunakan kunci 0, dan jika R16, maka akan menggunakan kunci 17. Akan menggunakan kunci 7. Next. Proses SBOX. Pada tabel di atas, jika kita ingin mencari nilai SBOX 3, misalnya nilai biner dari X3, hasil dari pengelompokan adalah 1011. Nilai kita konversi ke desimal sehingga menghasilkan 11. Jadi nilai SBOX 3 adalah menandakan 3 baris ketiga dan desimal adalah
desimal 11 adalah kolomnya. Untuk menandakan nilai dari 12 tersebut. Sehingga akan didapatkan nilai 12 dari barisan 3 dan kolom 5. Nilai 11 merupakan nilai kolom baris S-box 3, sehingga pertemuan antara baris S-box 3 dengan kolom 11 adalah nilai 12. Nilai 12 dikonversi menjadi biner, menghasilkan 1, 1, 0, dan nilai menjadi hasil S-box dari nilai biner S-box. Nah, proses RLS, rotate left shift, merupakan pemindahan sebelah bit dari kiri ke kanan. Misalnya, kita memiliki nilai 01 untuk biner di awal ini. Kita ambil bilangan biner awal yaitu sebanyak 11, dan hasil akhirnya adalah nilai 11 yang kita potong itu akan kita taruhkan di akhir. Terima kasih atas presentasinya. Ini akan dilanjutkan oleh saudara Afsani Diabudha. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Iqbal. Algoritma DOS merupakan blok chip hair 64 bit dengan panjang kunci 56 bit. Algoritma ini mengiterasi algoritma instruksi sebanyak 16 putaran. Karena panjang kunci yang hanya 56 bit, membuat algoritma ini sangat rawan di brute force, sehingga saat ini digunakan 3 buah DES secara berurutan untuk menginskripsi sebuah plain text yang disebut dengan triple DES. Panjang kunci juga diperpanjang 3 kali menjadi 168 bit. 56 kali 3, 168 bit. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvin Pratama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya, Alfandi Depta. Perbedaan Ghost dengan DES. 1. Kunci DES 56 bit, sedangkan kunci Ghost lebih panjang, yaitu 256 bit. Ini menyebabkan exhaustive key search terhadap Ghost lebih sukar dibandingkan dengan DES. 2. Jumlah putaran DES 16 kali, sedangkan Ghost lebih banyak, yaitu 32 kali, sehingga membuat kriptoanalisis menjadi sangat sulit. 3. Kotak S di dalam DES menerima masukan 6 bit dan luaran 4 bit berukuran 6 kali 4, sedangkan kotak S di dalam Ghost menerima masukan 4 bit dan luaran 4 bit berukuran 4 kali 4. 4. Pembangkitan kunci internal DES rumit, sedangkan di dalam Ghost pembangkitan kunci internalnya sederhana. 5. DES mempunyai permutasi yang tidak teratur, sedangkan Ghost hanya menggunakan pergeseran 11 bit secara sirkuler. Inilah perbedaan Ghost dengan DES. Kelemahan Ghost yang diketahui sampai saat ini adalah karena key schedule-nya yang sederhana, sehingga pada keadaan tertentu menjadi titik lemahnya terhadap metode kriptoanalisis seperti relative key kriptoanalisis. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan melewatkan kunci kepada fungsi hash yang kuat secara kriptografi seperti SHA-1. Kemudian menggunakan hasil hash untuk input inisialisasi kunci. Kelebihan dari metode Ghost ini adalah kecepatannya yang cukup baik, walaupun tidak secepat Blowfish, tetapi lebih cepat dari IDEA. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok saya, memohon maaf jika masih banyak kesalahan terhadap penjelasan yang kami lakukan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.